Salam jumpa, kembali dengan Mr. R, belajar bersama di berbagi ilmu berbagi. Topik kali ini adalah diagram bilangan, dan semoga bahasan ini bermanfaat buat kita semua menjadi generasi cerdas. Mari kita mulai topik diagram atau bagan bilangan ini. Induk bilangan, sampai sekarang yang kita tahu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Sebagai catatan, tulisan REAL maupun RIIL dianggap baku oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Real artinya nyata, sementara imajiner artinya hayal. Sebagai contoh, bilangan kompleks 2 tambah 3i dengan bagian real adalah 2 dan bagian imajiner adalah 3i. Ngerti ya? Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Real artinya nyata. Bilangan real ada yang berupa bilangan positif, ada 0, dan ada negatif. Dan bilangan real dapat digambarkan dengan garis lurus, garis bilangan real kita sebut ya. Dimulai dengan minus tak hingga sampai tak hingga. Sementara itu, imajiner artinya hayal, yaitu akar min 1 yang dilambangkan dengan I. Bilangan imajiner ini bukanlah bilangan negatif, dan bukan juga bilangan positif. Bilangan imajiner digambarkan dalam diagram argan. Contoh bilangan imajiner, misalnya akar min 3, 5i, dan sebagainya. Ya. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Apa itu rasional? Dalam KBBI, rasio artinya perbandingan, masuk akal, logis. Sebagai ilustrasi pemahaman, kita mengenal mana warna biru, mana warna merah. Karena kita dapat membandingkan, karena kita punya rasio, akal pikiran, begitu ya. Kita dapat membedakan antara yang tinggi dan yang rendah, karena kita dapat membandingkan. Jadi apa arti bilangan rasional? Suatu bilangan disebut rasional apabila dapat ditulis dalam bentuk perbandingan bilangan bulat. Jadi, bentuknya A per B di mana A-nya dan B-nya bilangan bulat, tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional bisa kita tuliskan dalam bentuk A per B. Contoh, 2 per 3, 5 per 7, 6 per 8. Nah, dan 4 juga itu, biarpun bulat, dia adalah bilangan rasional. Karena intinya adalah dapat dituliskan dalam bentuk perbandingan bilangan bulat, A per B. Jadi 4 itu bisa kita tulis seperti ini, 4 per 1, atau 8 per 2, dan sebagainya. Jadi 4 adalah bilangan rasional, 5 adalah bilangan rasional, dan seterusnya. Dan sifat bilangan rasional, bila diubah ke bentuk desimal, angka di belakang koma akan berhenti di suatu bilangan tertentu, atau menghasilkan angka di belakang koma yang membentuk pola tertentu. Gitu ya. Contohnya, 3 per 8, 0,375, berhenti di 5, ya kan? Akar 4 juga adalah bilangan rasional, karena akar 4 itu adalah 2,0000 dan seterusnya. Jadi dia sudah berhenti sebenarnya di 0 atau membentuk pola tertentu, yaitu pengulangan 0 seterusnya. Ya. Sepertiga itu juga bilangan rasional, yaitu 0,333 dan seterusnya, pengulangan angka 3. 1/11
jelas 0,090909 dan seterusnya pengulangan ya 09. Nah, jadi itulah contoh-contoh bilangan rasional. Sekarang bagaimana dengan irasional? Menurut KBBI, irasional artinya tidak masuk akal, tidak berdasarkan akal sehat, tidak terhitung lagi. Itu yang ditulis di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk memahami bilangan irasional, saya beri ilustrasi sebagai berikut. Seperti kita orang awam tidak bisa melihat adanya elektron, ya kan? Tetapi kita takut tersetrum listrik. Berarti elektron nyata adanya, ya kan? Nah, begitu juga halnya bilangan irasional. Tidak masuk akal, tapi nyata adanya. Gitu ya, untuk bisa dibandingkan. Jadi mengapa disebut irasional seperti bilangan yang tak masuk akal? Karena andai dibuat dalam bentuk desimal, maka angka di belakang koma tak putus-putus sampai tak hingga. Atau kenapa irasional seperti tak masuk akal? Karena tidak ada penggantinya dalam pecahan atau dalam pembagian. Gitu ya. Jadi bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dinyatakan menjadi pecahan biasa upper B atau pecahan campuran atau pecahan desimal terbatas. Contohnya akar 2, akar 3, pi yang kita kenal ya, dan juga bilangan E dan seterusnya. Pembuktian untuk bilangan irasional dapat kita ikuti di bagian judul tersendiri ya. Sekarang kita lihat kembali bagian yang telah kita buat, yaitu bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner. Sementara bilangan real terdiri dari rasional dan irasional. Nah, sekarang pembagian bilangan rasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Pecahan upper B di sini artinya dalam bentuk pecahan paling sederhana. Artinya tidak bisa lagi kita sederhanakan dari bentuk itu. Sementara bilangan bulat ini terdiri dari bulat negatif dan cacah. Jadi bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu yang anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan cacah ini terbagi dua bagian, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap itu anggotanya 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang didefinisikan sebagai 2n untuk n bilangan bulat. Sementara bilangan ganjil anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya yang didefinisikan sebagai 2n tambah 1 atau 2n-1 untuk n bilangan bulat. Gitu ya. Nah, sekarang bilangan cacah terdiri dari dua bagian, yaitu 0 dan asli. Bilangan 0 dan bilangan asli. Anggota dari bilangan asli ini adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara bilangan asli terdiri dari bilangan 1, bilangan prima, dan komposit. Bilangan prima beranggota 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan bilangan komposit beranggota 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, sekarang, apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dalam kata lainnya, bilangan yang mempunyai hanya dua faktor, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri.
itulah bilangan prima. Makanya anggotanya adalah 2, karena 2 itu hanya 1 kali 2, 3, hanya 1 kali 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sementara komposit, komposit itu sendiri bermakna komposisi. Dan mudah kita pahami bahwa komposit memiliki lebih dari 2 faktor. Seperti 4, faktornya kan 1, 2, 4 gitu ya. Atau lebih mudahnya, komposit itu adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan prima. Jadi anggotanya 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Bisa ya? Oke, demikian pembahasan kita mengenai diagram bilangan. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan terima kasih.